Aman ya, Tahu. aman ya. Yang udah nonton coba kalau misalnya sinyalnya jelek atau suaranya belum bagus kasih jempol. Kasih jempol. Oh iya, kasih jempol, mantap. Oh, ini ada teman gue nih, ada Fahrul. Ada Fahrul, ada Mahdi. Selamat datang Mahdi. Pajangan, oh ada Pajangan. Lah jangan siapa? Pajangan ini anjir lucu. Oh, Ucup, ucup. Cup. Syahdi, Cup. Syahdi. Apa Cup? Ama Salma Syahdi. teman lu bukan, Bro? Hah? Ama Salma. Ah, bukan. Gak tahu gue. Minor Pisces. Halo Ama Salma. Minor Pages, nggak tahu tuh siapa tuh ya. Kita nunggu sampai ini, sampai berapa nih? Nunggu sampai Nggak tahu dah. Ini nunggu apa yang disematin ngalangin muka lu nggak, Bro? yang apa? Ini kan disematin ya. Ah, Nah, itu ngalangin muka lu nggak sih? Apa enggak? nggak ngaruh sih gue. Nggak sih, Nggak maksudnya gue ngaruh ya. gue bisa gue bisa minggir ke Jadi, sini kalau tapi nggak nggak apa-apa kan ya gue sematin nggak apa-apa ya. apa-apa, nggak apa. Lo ininya personal brandingnya di ini aja apa namanya? Dikasih kayak Lu penting mau kah semat gitu. apa emang tulisannya? Apa ya? Ya samain aja kali personal branding, tapi yang sesuai sama judul aja. Personal branding penting apa enggak gitu. Atau tentang personal branding udah gitu aja, tentang personal branding. Kapital semua aja biar 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 highlight gitu biar orang langsung oh tentang ini. Tapi suara gue aman kan ya? Gue takutnya malah suara gue yang kekecilan atau gimana. Enggak aman. Aman ya? Oke. Tetap saik. Jenggi men. Gue nyantai aja di sini bahasanya gue nggak bisa tuh kaku-kaku banget. Nggak biasa. Jadi harus ngaku. Mulai aja kali ya. Udah jam 16.31. Sampai 31 ya? Oke deh kalau gitu, Cak. Boleh, Cak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih kepada ulang, yang Cak, udah ulang, Cak. nonton. Ulang. Kenapa? Gak kedengeran lu? Patah-patah lu. Oh, Sinyal gue lu patah-patah. terganggu lagi deh kayaknya. Iya, iya sekarang. Sinyal gua. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa binasana umur jawadin, wassalatu wassalamu ala mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketawa lu, Bur. Jadi, eh, hari ini gue dapat amanah nih buat jadi host, buat nemenin temen gue yang bakal ngebahas personal branding. Jadi kalau lu yang masih belum kenal gue, nama gue Perkasa Muhammad, lu bisa manggil gue Aca. Terus teman kita hari ini, teman kita yang share hari ini namanya Borneo Ferrando. Yang kira-kira yang bakal dibahas sama dia tuh ya tentang personal branding tuh penting gak sih? Apalagi lagi kayak gini kan, apa lagi zaman-zamannya kita semua pekerjaannya di rumah. Betul. Terus kayak kira lu mesti kerja atau gimana? Lu bisa ini gak sih? Bisa bangun citra lu gak sih ketika lu di rumah aja? Jadi ya kurang lebih ya kita bakal ngebahas ke sana. Sebelum kita bahas ke judul, gue sedikit mungkin ngebahas si Borneo. Borneo itu apa sih Borneo? Siapa sih Borneo gitu? Borneo tuh kalau yang gue tahu ya, kelahiran 97 nggak sih lu, Bor? 9-10 gue. Tanggal lahirnya 31 Desember, Iya, kelahiran di betul. 30, Kalimantan. 30. 30. 30 salah gue, 30 Desember. Gue Kalimantan. nggak tahu 97 bukan sih? sembilan Di sepuluh Banjar ya? Hah? 9-10. Iya di Banjarmasin. 910. Sempat tinggal di Jogja, terus akhirnya menetap di Jakarta, kuliah di UNJ, jurusan manajemen pendidikan. Terus Gue kalau tahu, dibilang Borneo itu, gue tahu lu dibilang baca jadi Borneo itu, baca. kalau misalnya si Borneo dibilang fotografer juga bukan, dibilang seniman juga bukan, apalagi Bor. Banyak sih si Borneo. Oh, Kalau lu enggak, lihat balik. portofolionya, Fotografer ah, iya, fotografer iya, nulis iya. iya, pernah dia project bareng sama Grab, terus pernah ini juga ya, pameran ya sama Permata ya, Bang Ya, Permata ya, alhamdulillah Bang kesempatan Permata. 2 kali pameran sama Permata. Permata Bank. Terus sama sama brandnya tuh respect no, sengaja banget anjing.
Iya Segaja banget. dong, harus dong. Ya. Jadi ya paling kurang kurang lebih personal brandingnya ya yang bakal dibahas mungkin ke arah sana kali ya. Kalau misalnya lu ntar yang nonton bingung kira-kira apa sih si Borneo itu ya itu kurang lebih. Nah, Oke. jadi langsung aja kita bahas ke judul. Jadi kalau menurut Borneo itu tuh secara simpelnya yang namanya personal branding tuh cara kita dikenal sebagai sesuatu supaya kita dapat dikenal. Ya, Nah, kurang lebih kan kurang kadang kan orang lebih. orang tuh masih menurut gue kadang gini sih, orang kadang suka beda mengartikan yang namanya marketing sama branding. Itu tuh Ya, sama apa enggak sih? Kira-kira menurut lu tuh Bor, mulai dari marketing sama branding itu sebenarnya sama nggak sih? Coba lu jelasin dari marketingnya dulu. oke. Eh, Sebelumnya gue mau terima kasih dulu nih, Cak. Lo udah kenalin gue cukup panjang nih. Gue rasa itu lo baca dari ini ya, baca dari biografi gue di ini ya, di pameran gue ya. Gue nyari lah. Hah? Gue pokoknya Nyari ada, pokoknya gue nyari. nyari Gue itu nyari. tetap ada ya. Oke. Ya intinya eh, makasih udah kenalin itu. Terus makasih juga 38 Foundation udah kasih gue kesempatan buat ngobrol di sini. Kayak yang tadi saya bilang, orang banyak salah kaprah tentang branding sama marketing. Orang mikir branding itu marketing, padahal beda. Menurut lo duluan mana, branding sama marketing? Duluan mana? Di luar brandingnya dulu sih. Duluan Ya nggak brandingnya sih? dulu. Duluan brandingnya Iya betul. brandingnya dulu. Eh, karena gini, kita kalau ngomongin branding sama marketing itu rangkaian proses. Branding itu satu hal yang berbeda. Kalau gue analogiin, anggaplah gue punya produk pisang. Pisang. Anggaplah gue punya produk pisang ya. Gue punya Oh produk iya. pisang enak, gede gitu. Terus pisang ini gue jual nih ke lo nih. Cak, gue mau jual pisang gue nih ke lo bayar sekian. eh, Apa namanya? Lo bisa dapetin pisang ini. Ketika lo beli, itu namanya direct selling. Ketika lo beli, lo langsung itu ada proses jual dan beli di situ, itu namanya langsung direct selling. Ketika abis itu lo makan pisangnya, lo bilang, oh pisangnya Borneo enak nih gitu. Terus lo bilang ke temen lo, lo cobain deh pisangnya Borneo enak banget, manis, gede, wah mantep dah pokoknya gitu ya. Nah, itu namanya promosi. Jadi ketika lo bilang bahwa pisang produk gua itu enak ke temen lo, itu namanya promosi. Promosi. Nah, oke. Dari promosi itu, entah kalimatnya atau kejadiannya, gua foto atau gua dokumentasiin, gua tulis, gua beritakan, lalu abis itu hasil dokumentasi itu gua posting ke sosial media, gua taruh di kereta, gua taruh di billboard, gua taruh di manapun sehingga orang lain bisa lihat. Itu namanya iklan. Iklan. Oke, itu namanya iklan. Iya. Lalu karena iklannya banyak gitu ya, iklannya banyak, so orang-orang Iya. jadi tahu apa itu pisangnya Borneo gitu ya. Akhirnya pisang itu jadi viral sampai akhirnya gue diundang sama presiden gitu misalnya. Anggaplah gue diundang presiden, terus bareng nih foto bareng sama presiden. Foto bareng sama presiden. Kan kalau foto bareng sama presiden banyak ini gitu, banyak apa namanya? Wartawan, banyak kamera. Wartawan. Nah, Oh iya. ketika gue lagi salaman sama presiden, terus gue ngeluarin produk gue, si pisang itu. Jadi pas lagi di foto nih, lagi salaman sama gue, gitu. Itu namanya publisitas. Itu namanya publisitas. Publisitas. Jadi publisitas itu sebuah kegiatan publikasi dengan memanfaatkan media massa, memanfaatkan wartawan, media gitu-gitu, itu namanya publisitas. Jadi lo bikin sesuatu yang viral, yang tujuannya adalah market, itu adalah publisitas. Oke? Publisitas. Nah, serangkaian acara tadi, dari lo direct selling, terus promosi, terus iklan, habis itu publisitas, serangkaian acara itu namanya marketing. Marketing. Itu namanya marketing. Jadi serangkaian acara dalam proses penjualan dengan target tertentu dalam jangka waktu, itu namanya marketing. Jadi ada targetnya ya, ingat nih kata kuncinya. Lalu, kita ngomongin branding di mana nih posisinya branding. Posisinya branding adalah ketika dari semua proses tadi, dari direct selling, dari lo promosi, dari lo ngiklan, dari lo publisitas,
atau semua proses marketing tadi ada logo atau ada nama slogan, jingle atau apapun itu yang bentuknya adalah identitas dari brand lo, identitas dari si pisang itu tadi, itu namanya branding. Ini branding. Maksud gue. Jadi Paham. kurang lebih sebenarnya kurang lebih branding itu sendiri ini belum sampai personal branding ya. Branding itu Belum. sendiri branding itu sendiri adalah proses lo mengenalkan apa yang lo punya, produk yang lo punya, itu jasa atau produk, kepada orang lain sehingga orang punya persepsi, orang punya pendapat atau anggapan terhadap produk lo gitu. Jadi persepsi orang lain terhadap produk kita atau apa yang kita punya atau apa yang kita bangun itu namanya branding. Branding. Oke. Dan bedanya branding sama marketing, ini beda nih. Ini dua hal yang berbeda tapi terkoneksi. Bedanya branding sama marketing. Branding itu kita bahas hal-hal yang tentang why. Paham maksud gue? Tentang kenapanya. Tentang alasannya. Jadi kenapa kita pengen ngejalanin ini. Nah, itu adalah core-nya branding, intinya branding. Tentang kenapa. Sedangkan marketing, kita semua membahas tentang teknis, tentang bagaimana. Paham ya? Jadi branding tentang kenapanya, tentang why do I do this. Tapi marketing itu tentang how I doing this. Jadi ini dua hal yang berbeda. Marketing itu teknis, branding itu lebih ke value-nya. Dan branding itu sifatnya long term, sifatnya panjang. Dari awal lo launching produk lo sampai nanti akhirnya produk lo udah bertahun-tahun lamanya, branding itu harus sama. Iya, branding terus sama. Sedangkan marketing itu beradaptasi. Marketing itu ngikutin tren. Jadi ada namanya tren marketing kan. Jadi entah itu kayak misalnya sekarang kita gunain influencer untuk marketingin produk dan lain-lain, itu marketing. Jadi bedanya adalah di cakupannya. Branding itu makro, sesuatunya value based dan makro cakupannya. Sedangkan marketing itu sifatnya kecil, mikro. Sifatnya kecil, mikro. Abis itu jangka waktunya. Kalau kita ngomongin jangka waktunya, branding itu panjang dari lo launching tadi kayak gue bilang, dari launching sampai nanti itu lo harus sama. Sedangkan marketing itu pendek, itu punya target. Misalnya Ramadan nih, kayak Ramadan, target gue cuma selama Ramadan, gue cuma akan promosi dengan seperti ini. Nah, itu marketing itu proses dengan jangka waktu yang pendek. Jadi short term, long term, branding. Habis itu di dampak, branding itu menciptakan trust, kepercayaan, menciptakan loyalty. Orang ketika udah paham, orang ketika merasa apa yang dia percayai sama dengan apa yang kita percayai, itu menciptakan satu koneksi dan menimbulkan kepercayaan dan loyalty yang cukup tinggi. Sedangkan marketing dampaknya adalah penjualan. Jadi ini targetnya kalau misalnya itu kan lu kan ngejelasin branding kalau misalnya si orang ini dia yang punya usaha, yang punya produk ya. Yeah. Kalau misalnya yang online shop gitu. Lu sebagai pemilik online shop. Kalau online shop kan produknya punya orang lain, terus lu jual lagi ke orang. Nah, itu kalau misalnya ditaruh di konsep brandingnya tuh kayak gimana? Apa pas lagi kayak contoh misalnya pet promote gitu, atau marketingnya juga di mananya pas lagi orang punya online shop? Kan rata-rata nih sekarang orang-orang yang tadinya kerja pasti beberapa ada yang puter usaha, gue gimana ngapain ya daripada gue nggak ngapa-ngapain nyari penghasilan, pasti ada kan nyoba-nyoba. Kira-kira tuh kalau misalnya dari online shop tuh branding sama marketingnya di mananya tuh? Ada menurut gue ini ada batas tipis kalau kasusnya adalah online shop, karena yang dijual kan brand orang, ya kan? Yang dijual brand orang. Kalau kayak gue nih, gue brand sendiri, gue yang ngatur branding gue branding gue sendiri, gue yang ngatur cara marketing gue sendiri. Tapi ketika kasusnya online shop, kita nggak bisa mengubah citra brandnya
kita nggak bisa ngubah si brandnya ini, yang barang-barang yang kita mau jual ini. Kalau misalnya kasusnya ada gimana cara membrandingkan online shopnya, coba identifikasi lebih kepada value yang mau lo ambil. Itu ngaruhnya kepada apa yang lo jual, planning lo seperti apa. Paham maksud gue nggak? Iya. Jadi Apa barang apa yang dijual? iya, identifikasi dulu nih barang-barangnya ini yang lo jual di online shop ini punya satu benang merah seperti apa, dan itu yang jadi branding si online shop itu menurut gue. Karena kalau produknya produk orang, ya kita nggak bisa brandingan orang gitu. Misalnya nih ya, Nah, misalnya gue punya online shop nih, online shop gue itu misalnya gue jualan online shop dari barang-barang makanan herbal. Nah, di sini gue, kalau dari menurut gue ya, coba nggak tahu nih. Jadi gue punya online shop yang menjual makanan herbal. Bedanya gue sama online shop yang lain, yang gue jual tuh ya harganya lebih murah. Satu. Terus yang kedua, gue bisa, gue banyak diskon gitu, banyak promonya. Nah, itu tuh kira-kira branding itu masuk nggak sih? Kalau gue tuh terkenal yang punya jualan barang herbal ini, yang ngejual tuh harganya nggak ya lumayan murah lah, bisa terjangkau, bukan murah sih, terjangkau. Itu termasuk branding bukan sih? itu Kayak gitu. marketing. Oh, itu masih marketing ya masuknya ya. Karena masuknya adalah Jadi kalau pricing. emang pricing ya. Ya kayak Ya. gitu berarti emang kalau online shop itu emang kadang agak beda tipis berarti ya kalau ngomongin Jadi branding. karena sebenarnya online shop sendiri menurut gue itu pasar ya, jadi bukan brand. Menurut gue susah untuk menerapkan branding di pasar, di tempat yang memang di situ terjadinya sales, jual beli. Gue nggak tahu apakah pernah ada online shop yang nge-branding dirinya gimana-gimana, tapi setahu gue branding khusus untuk company yang punya slogan sendiri, punya nama sendiri, punya diri, bentuknya pasar, itu jadinya jatuhnya gini, kayak lo nggak mungkin nge-branding pasar pramuka gitu, paham nggak? Sudah branding hal yang lain gitu. Iya, Pramuka yang nggak bisa, biasanya yang nggak bisa. kayak gini, cuman tuh lebih ngenalin citra pramukanya, misalnya santai-santai gitu. Biasa kan Iya, iya. kayak biasanya di gitu. Iya, maksud gua adalah kalau kalau bentuknya online shop mungkin ya di situ hanya terjadi proses marketing. Brandingnya itu beda lagi tuh, itu lain hal tuh. Apakah 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 misalnya lo memang punya brand sendiri, jadi online shop ini sebagai brand kah atau hanya sebagai pasar kah? Tapi kalau sebagai brand itu memang bisa diaplikasikan itu si branding ini. Iya. Oh, Ada ini mas gue bro? mau ngasih tahu nih buat ke teman-teman kita yang nonton. Ini jadi kalau misalnya kalian mau nanya, ntar tulis aja di komentar, paling kurang lebih ntar gue setengah jam atau 35 menit si Borne bakal ngejelasin. Jadi kalau lu misalnya ada pertanyaan, tulis aja dulu. Ntar bakal gue scroll, bakal gue tampilin ke Borne. Nih lanjut nih Bor. Oke. Kira-kira siapa sih yang perlu nge-branding? Hah? Kira-kira tuh branding itu tuh eh, siapa sih yang bakal melakukan branding itu? Oke, gue paham konteksnya. Branding ini ke siapa aja gitu kan maksudnya, Iya, yang tepat digunakan. Oke. Branding itu punya jenis sendiri. Gue lanjutin yang tadi gue jelasin ya. Gimana? iya, Ya, lanjut iya yang tadi lanjut. jelasin. Jadi tadi kita bahas branding sama marketing. Intinya adalah branding itu bahas suatu tentang bagaimana kita menjadi sesuatu, tapi kalau marketing bagaimana kita melakukan sesuatu. Jadi teknis Hmm. sama value, oke? Habis itu ini gue tadi bikin slide dikit, jadi gue rada berlanjut. Oke, jenis-jenis branding. Sebelum kita jauhkan ini, kita akan bahas personal branding. Nah, yang tadi kita bahas itu dari marketing. Branding. Ketika kita mau bahas personal branding, kita harus tahu juga apa sih jenis lain selain personal branding. Jadi personal branding itu satu dari sekian banyak jenis branding. Branding sendiri punya lima jenis branding. Yang pertama adalah product branding. Product Produk branding itu kayak branding. tadi gue ngasih contoh pisang sebagai produk gue, Pisang gimana enak cara ya. brandingnya ya, itu product branding. Iya. Oke, Iya. yang kedua itu namanya corporate branding.
Corporate branding. Kayak gimana tuh corporate branding misalnya? Corporate branding itu kayak lo kenal Apple sebagai perusahaan komputer yang simple, elegan, user generated base gitu ya, paham nggak? Nah itu corporate branding. Jadi kayak bagaimana kita mengenal Apple lah, itu corporate branding. Terus yang ketiga ada namanya cultural branding. Cultural branding itu kayak apa ya, kalau di Indonesia pesona Indonesia deh. Oh iya, pesona Indonesia. Memperkenalkan Pesona indahnya Indonesia ya. wonderful Indonesia, iya, yang mengenalkan budaya Indonesia. Jadi itu cultural branding. Yang keempat adalah geographic branding, mengenalkan tempat branding. Kayak misalnya daerah istimewa Yogyakarta. Nah itu brandingnya Jogja tuh. Bandung kota kreatif. Itu geographic branding. Nah yang kelima branding itu baru yang kelima itu baru namanya personal branding. Personal branding ini sifatnya ya kepada public figure atau kita sendiri sebagai seorang individu. Nah, dalam personal branding itu sendiri, kalau misalnya disimpelkan gitu, karena tadi kita udah bahas branding. Ketika kita bahas personal branding, itu lebih kepada sudut pandang orang lain, persepsi orang lain tentang kita terhadap apa yang kita bangun, terhadap apa yang kita kerjakan, terhadap apa yang kita percayai, dengan cara merepresentasikan ide kita dan apa yang kita percaya, supaya kita bisa ngebuka kesempatan untuk diri kita sendiri. Simpelnya kayak yang ada di poster itu. Simpelnya adalah cara supaya orang kenal kita bagaimana, supaya kita dapat apa yang kita mau. Udah, that is personal branding. Kalau misalnya contohnya orang yang melakukan personal branding itu kira-kira siapa, Bro? Banyak, Cak. Semua owner gini. Semua owner company gede, apalagi di 2020 ke belakang, 2020, 2019, 2018, ada gue tadi pas baca-baca juga, ada penelitian bilang reputasi CEO-nya, personal branding CEO-nya, CEO suatu perusahaan itu 77% naikin reputasi brandnya sendiri. Contohnya kayak Jeff Bezos, tau kan, Amazon. Oh iya. Atau si ini deh, paling gampang itu, yang kita semua tahu deh, di Indonesia. Gue nggak tahu, lo tau apa nggak? Hernanda Putra. Hernanda Putra yang si makna kreatif. Ya, ownernya itulah. Dia itu punya personal branding yang kuat menurut gue, karena dia makna jadi salah satu faktornya, karena dia personal brandingnya si Hernanda dengan sifat dia yang bold, terus teratur gitu, itu bikin reputasi si maknanya juga naik juga. Terus kalau ngomongin personal branding, itu kan siapa kan, yang lo tanya tadi siapa. Tapi kalau kita ngomongin caranya, itu jadi cerita yang berbeda, karena buat banyak orang yang belum tahu personal branding dia seperti apa, akan kesulitan nyari anjing gimana sih ini personal branding, paham nggak? Iya. Lo kadang kayak lo deh, ketika lo pernah nggak mikir lagi di rumah, lo mikir apa sih yang gue suka, apa sih yang gue passionate banget, terus apa sih yang kira-kira gue percaya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan dasar untuk supaya kita tahu apa personal branding kita. Gitu, Cak. Misal nih, kayak contohnya, kayak gue kuliah, misalnya gue anak hukum gitu. Anak hukum. Terus gue kuliah hukum, terus gue lulus. Nah, karena gue berpikir gue udah kuliah hukum, udah 4 tahun. Terus gue kira-kira menurut gue kayaknya cukup suka dengan tentang peraturan-peraturan. Dari situ kayak gue mulai berpikir kayaknya gue pengen ngebangun branding gue sebagai misalnya pengacara gitu. Ya. Kayak gitu nggak sih kira-kira personal branding? Kalau itu masih target menurut gue. Oh, masih target.
target. Nah, cuma saat itu yang lo bilang tadi itu bisa lo manfaatin jadi salah satu branding lo. Lebih ke gini. Ini simpelnya ya. Personal branding itu gimana cara kita cerita ke orang aja. Cara gimana ya? Ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang lo bisa tanya ke diri lo sendiri dan lo bisa cari tentang diri lo untuk maksimalin personal branding. Yang pertama dari internalnya dulu, dari segi internalnya. Maksudnya personal kita deh, personal kita. Apa yang kita suka? Apa yang jadi passion lo banget tuh apa? Habis itu apa yang lo percaya sih dalam hidup? Ada pegangan gak sih lo dalam hidup tuh ada sesuatu yang lo percaya gak sih? Ada sesuatu yang jadi kunci hidup lo banget ke depannya. Terus apa yang pengen lo achieve, yang pengen lo capai? Lo tanya itu dulu. Dari eksternalnya, kemudian lo coba tanya ke orang lain. Apa sih yang orang pikir tentang kita? Apa yang orang pikir tentang kita? Apakah sama bagaimana kita pengen dikenal? Habis itu kedua itu apa yang pengen lo tinggalkan buat orang-orang setelah lo? Apa yang pengen lo, bahasanya apa ya? Legasikan. Apa yang pengen lo tinggalkan buat mereka ya, apa yang pengen lo tinggalkan. Terus lo tuh pengen dikenal sebagai apa? Oke. Nah, dari semua pertanyaan tadi, jawabannya lo kumpulin, lo jadiin satu, ya. Itu benang merah dari jawaban-jawaban itu adalah personal branding lo. Semua tuh bisa desain. Sebenarnya personal branding, bagaimana kita mau dilihat sama orang itu bisa didesain, bisa dirancang, bisa kita bikin, bisa kita fake. Ada, bisa kita bikin fake itu ada. Tapi ada sih. Saran gue jangan pernah lo berusaha untuk jadi seperti orang, jadi brandingan orang. Misalnya lo ngelihat satu fotografer lah, misalnya anggaplah karena yang dekat banget sama gue fotografer. Ada fotografer nih keren karena dia moto alam. Atau gini deh simpelnya yang terjadi sama gue deh gimana? Yang terjadi sama gue adalah yang terjadi sama gue adalah gue pernah berusaha menjadi fotografer portrait. Di mana gue nggak terlalu suka foto-foto portrait. Karena gue ngeliat ada orang nih bagus banget, ini keren banget nih personal brandingnya dia sebagai fotografer portrait. Gue coba ngikutin, yang akhirnya gue jadi fake. Gue gak terlalu suka, tapi gue suka-sukain, itu jadinya gak bertahan lama. Iya kan? Karir gue gitu-gitu aja waktu jadi fotografer. Karena ya, gue berusaha menjadi orang lain. Tapi ketika lo berusaha jujur nih, berusaha jujur sama diri lo sendiri, berusaha untuk introspeksi, ngelihat semua hal yang tadi teman-teman lo kasih tahu itu, ngelihat semua yang orang bilang tentang lo seperti apa, dan abis itu lo identifikasi apakah sesuai sama bagaimana lo pengen dikenal. Ketika lo gabungkan benang merahnya, lo harus coba jujur dan terima itu semua. Baru lo bisa ke langkah berikutnya, yaitu menciptakan personal branding lo sendiri. Gitu, Cak. Tapi kebanyakan orang kayak masih merasa kayak gue pengen dikenal sebagai ini nih, padahal dia sendiri sebenarnya nggak dia banget gitu ya. Ya itu dia. Banyak kan kita nggak mau jujur sama diri kita sendiri dan malah berusaha jadi orang lain karena ngelihat orang itu sukses di bidangnya. Yang padahal kita sendiri kalau kita belum tahu bidang kita terus nyoba-nyoba kayak gitu, jadinya ya udah lo cuma jadi copy of siapa gitu. Itu pakai SWOT juga nggak sih biar kita tahu kita nge-branding juga nggak sih? Benar ada caranya, ada analisis SWOT namanya, kayak yang gue jelasin di podcast Respect, podcast dari Respect Official. Oke, itu kalau personal branding di SWOT itu gimana, Bor? Cara gue tahu nih, gue pengen jadi personal branding seperti apa tuh di SWOT-nya tuh kayak gimana? Ya sesuai sama sifat analisis SWOT itu sendiri. Strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, lalu threats, ancaman. Kekuatannya ya udah, kita merasa kita tuh kuatnya di bidang apa. Kayak tadi, apa sih passion lo, apa sih yang lo suka, apa yang pengen lo capai, itu kekuatan lo. Weakness lo, kelemahan lo harus bisa terima, lo harus jujur bahwa misalnya kelemahan lo, misalnya kayak gue deh, gue merasa kelemahan gue adalah gue lemah banget di bidang konsistensi gitu. Nah, apa yang kira-kira harus gue lakukan supaya konsistensi ini bukan jadi kelemahan yang merusak, tapi jadi kelemahan yang akhirnya punya solusi untuk ngebangun
untuk ngebangun personal Iya. branding gue. Habis itu opportunity, kira-kira apa sih tren apa yang kira-kira pas sama jalurnya gue. Karena tiap orang jalurnya beda-beda nih, tiap orang unik. Gak ada yang sama. Dan semua orang tuh punya cara dia membranding dirinya dia sendiri. Bahkan orang kembar pun, ini pegang kata-kata gue, orang kembar pun dia beda. Percaya nggak lu? Kembar identik pun dia beda. Beda dalam Sama artian bentuk tapi sama bentuk, dalemannya beda. Eh, dalemannya beda. Wih, ada Mas Boy. Halo Mas Boy, sehat-sehat. Makasih kalau Mas banyak. Boy, Eh, mas-mas yang lain. eh, apa namanya? Sekembar-kembarnya orang pun dalemannya beda. Apa yang dia pengen beda, apa yang dia suka beda. Nah, that's why gue bilang setiap orang unik dan harusnya setiap orang punya personal brandingnya masing-masing. Nah, yang tadi melanjutkan analisis SWOT. Yang terakhir adalah threats ancaman. Apa sih ancaman dari luar yang nggak bisa kita kendaliin, yang kira-kira bisa ngejatuhin personal branding kita gitu. Dan ada caranya, Cak. Ada caranya untuk lo tahu. Ini secara teknis ada caranya untuk lo bisa setidaknya memulai personal branding. Coba ya udah. Mungkin masuk ke pertanyaan baru tadi gue liat ada yang nanya sih tadi. Gue Apa tuh? scroll dulu, coba gue scroll. Ntar gue scroll dulu. Gokil Yang lo paling ditonton atas nih. Boy lagi. Terus ada Bill Satir ya. Mas Bill, gokil. Siapa tadi? Ada tadi Fahmi. Yang mana, Cak? Pertanyaannya apa? Tentang apa kira-kira? Ntar gue scroll dulu. Fahrul. Ada nggak sih produk yang nggak mesti di branding, kata dia? Itu. Itu Fahrul. Bukan tadi yang Iya, pertanyaan itu. pertama sih dari sini. Nah gimana tuh Bor? Atau gini, biar nggak biar Menurut nggak lo? biar nggak biar nggak kosong nih, Ya, cara ngeidentifikasi atau cara cari personal branding yang ada dalam diri lo. Secara ini ketika misalnya lo udah tahu apa yang lo suka, lo udah tahu apa yang lo pengen capai, lo udah nyari juga pendapat orang lain tentang lo. Langkah berikutnya, itu adalah bikin profile. Karena nih sosial media nih enak banget, kita udah bisa manfaatin banyak hal. Instagram sekarang udah enak banget untuk nge-branding diri lo. Facebook enak banget, Twitter, semua sosial media sekarang bisa lo maksimalin untuk memperkenalkan diri lo ke publik. iya. LinkedIn Bor, juga pertanyaannya termasuk. Bor. LinkedIn, gimana? Bang Bor mau tanya, ada nggak sih produk yang nggak mesti di branding? Ada nggak sih produk yang nggak mesti di branding? Iya, dari Fahrul. Produk yang nggak mesti di branding. Mungkin produknya udah monopoli, nggak perlu branding. Nggak juga ya? Pasti perlu juga ya. Nggak juga. Semua hal menurut gue perlu di branding. Menurut gue ya, semua hal perlu di branding. Bahkan sebarang yang nggak kepikiran kita, yang kita nggak kepikiran ini perlu di branding, kayak misalnya apa ya, beras. Apa deh, ya kayak gitu gitu. Menurut gue semua hal perlu di branding, karena branding kayak yang tadi gue bilang, branding sama marketing tuh dua hal yang berbeda. Marketing itu teknisnya, branding itu value-nya. Nah, ketika barang lo tidak ada brandingnya, tidak ada value-nya, maka tidak ada unique point atau unique selling yang bisa dijual dari ketika masuk ke proses marketing. Gitu sih. Jadi Itu kalau dibilang barang apa yang nggak bisa di branding, kayaknya perlu ya. semua barang perlu di Nih branding, lanjut, semua produk, jasa. lanjut nih dari Diki. In your opinion, Bor, which one Hmm, is more sustained in the company with the strong personal branding of the owner or the company with strong company branding? gue harus Jelas nggak? lihat kalimatnya. Gue harus lihat kalimatnya. Anggapannya Gimana sih. ya Jadi tadi? Pak Lu. pilih salah satu yang lebih sustain, Bor, untuk perusahaan buat ngebangun branding si Strong owner personal brand. itu atau dengan perusahaan dengan branding perusahaannya Oh, gitu. gue paham. Lo mendingan ownernya yang bagus, strong personal brandingnya ownernya, atau
Iya, company. lebih sustain yang mana, Bor? Menurut gue lebih sustain si ownernya. Owner ya? Oh iya. Ownernya. Ini gue ngomongin data yang tadi yang gue ceritain ya. Yang 77% ketika reputasi lu sebagai owner bisnis itu bagus, kuat, bold, maka bisnis lu sendiri itu akan naik juga. Jadi ngikut gitu. Bisnis lu nebeng sama branding lu. Bahkan itu ada penelitiannya. Itu gue baru baca juga tadi penelitiannya. Penelitian dari Weber Shandwick. 77% reputasi CEO itu mempengaruhi reputasi si brandnya sendiri. So, mana yang lebih Lanjut penting? lagi nih, Bor. Menurut gue, personalnya. Dari Joshua Okta. Kalau Oke. dari abang sendiri nih, menciptakan branding sendiri itu menurut abang idealnya berapa lama? Dan apakah harus ditargetkan tentang itu? Makasih sebelumnya. Branding, nggak ada formula khusus tentang branding. Lo nggak pernah tahu kapan lo bener-bener tahu bagaimana personal branding lo sudah sesuai sama jalan lo apa enggak. That's why, kenapa gue bilang itu, karena personal branding itu adalah persepsi orang lain. Kayak tadi definisinya gue bilang, persepsi orang lain terhadap diri kita, terhadap apa yang kita perjuangkan, apa yang kita bangun. Misalnya, lo deh gue tanya, kalau lo kenal gue tuh kayak gimana? Lo Kenal mengenal lu, Fernando tuh orangnya seperti apa? menurut gue sih orangnya kreatif. Kreatif, idealis, cukup kerja keras, Oke. idealis lebih mengenal lu tuh idealis deh pokoknya. Oke, itu sifat, itu kepribadian. Sifat. Kalau secara Kalau profesi gue kenal lu sebagai fotografer, mungkin yang kenapa gue bisa ngomong itu dilihat dari background sebelumnya pas lagi sekolah, pas lagi di DN. oh iya, iya. Oke. Oke, nah dua hal itu ketika digabungin berarti kan jadi satu kalimat utuh dong gitu. Nah itu adalah branding gua, paham nggak? Iya, iya. Itu adalah personal persepsi lo tentang gua, tentang apa yang gua kerjain. Itu adalah personal branding gua. Nah, berapa lama? Kalau tadi pertanyaan adalah berapa lama? Nggak ada, nggak ada formula yang tepat untuk ngasih tahu kapan lo harus berhenti bikin personal branding, karena personal branding itu sendiri adalah yaitu tadi value yang orang lain tangkep dari apa yang lo kerjakan, persepsi orang lain gitu. Jadi karena sifatnya adalah long term, menurut gue lo harus konsisten. Makanya tadi gue sebenarnya mau jelasin ada satu cara untuk lo ketika lo udah tahu personal branding lo seperti apa, gimana caranya untuk itu tetap terjaga. Gue jelasin ya. Gue tadi nyatet sedikit. Yang pertama adalah Singkatnya. oke, ya. Yang pertama adalah cari tahu pendapat orang. Cari tahu pendapat orang atau temen yang dekat-dekat sama lo, temen, keluarga, atau teman kerja, teman kantor, teman sekolah. Tanya gimana mereka mendeskripsikan lo. Kayak tadi lo deskripsiin gue, nah itu cara gue untuk personal branding gue. Ketika udah tanya itu, yang kedua adalah bikin profile. Sekarang ada sosial media, manfaatin semuanya, ada Instagram, Twitter, LinkedIn, gunain semua itu semaksimal mungkin supaya orang sedikit-sedikit bisa kenal lo. Dan konsisten itu dalam artian secara karakter lo konsisten begitu aja, sama dari awal sampai akhir sama. Habis itu konsistennya lagi adalah dari setiap sosial media yang lo ciptain tadi itu harus sama. Kayak misalnya Instagram lo personal brandingnya sebagai videographer, LinkedIn lo juga harus videographer gitu. Karena pada faktanya perusahaan misalnya anggaplah lo bukan di bidang kreatif, misalnya video atau apa, misalnya lo sosiologi Gitu. ya, atau ya copywriter gitu, lo mau kerja di perusahaan. Nah, si talent seeker-nya ini, pencari talentnya ini, si HRD-nya ini tetap akan menilai bagaimana lo membuat profile lo, bagaimana makanya itu ada CV, portfolio. Kalau dulu kan kita pakai CV, pakai ya ngelamar gitu kan. Sekarang kita udah cukup pakai sosial media, CV, portfolio online, kita kasih, kita nggak perlu ngantri untuk interview. One day kita dikontak untuk interview, kita bisa langsung datang karena personal branding yang sudah kuat.
Makanya sosial media di era Lanjut. sekarang itu menguntungkan kedua belah pihak, menguntungkan kita sebagai creator dan menguntungkan uh, talent seeker di perusahaan-perusahaan untuk mencari talent-talent yang memang sesuai sama kebutuhan si perusahaannya itu sendiri. Gitu. Yang Lanjut nih, ketiga Bor. adalah bangun Oh, masih relasi. lanjut. Masih ada dua lagi. Yang ketiga itu bangun Dua lagi. relasi. Ya. Yang ketiga adalah bangun relasi yang banyak dan harus lo maintain. Jadi nggak cuma cari temen yang banyak, tapi ketika lo udah dapet temen, itu lo harus maintain. Lo harus jaga koneksi, lo harus jaga hubungan sama dia biar uh, mereka punya persepsi yang bagus terhadap lo, sehingga akhirnya itu meningkatkan kualitas atau reputasi personal branding lo sendiri. Yang keempat, atau strategi yang baik. Strategi itu ya kayak pada umumnya orang-orang bikin planning project, bikin apa. Nah, bikin juga planning terhadap personal branding lo. Lo jangan cuma stuck di dalam satu personal branding itu aja, karena kan tiap orang berkembang terus tuh. Nah, itu harus di-upgrade terus. Ada versi Acak 1.0, Acak 2.0, ya gitu kan. Ada Borneo 1.0, Borneo 2.0 gitu-gitu. Ada versi-versinya, di-upgrade terus karena seiring berjalannya waktu kita harus terus ngebangun si personal branding. Karena Jadi pada intinya akhirnya, kita konsisten, terus linear gitu ya. Maksudnya gue fotografer, linear. terus Linear. apalagi gitu. Ya. Nah, ini lanjut nih, Bor. Pertanyaan selanjutnya. Dari kontrakanmalang.id. Jadi, kalau menurut pandangan Mas Borneo, lebih baik jualan duluan atau nge-branding dulu? Kalau kasusnya jualan dengan target, mending jualan dulu. Branding berjalan. Branding berjalan. Branding akan berjalan dengan sendirinya. Yang penting lo aware sama diri lo sendiri. Di Alhaq, gue mau nanya dong. Tadi kan lu bilang kalau personal branding itu long term. Pertanyaannya, gue gimana kita menyesuaikan personal branding kita menyesuaikan dengan perubahan lingkungan sekitar. Cara menyesuaikan dengan perubahan lingkungan sekitar. Iya, lu pengen ngebangun branding lu, cuman lu nyesuaiin sekitar lu. Mungkin perkembangan teknologi atau apa gitu, perkembangan zaman. Itu gunanya sebenarnya gue nyatet banyak banget ya. Kayaknya waktunya nggak cukup sih sebenarnya. Itu gunanya lu peka dan lu punya kemampuan namanya forecasting. Lu punya kemampuan meramal kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Bukan ngeramal kayak dukun, tapi kayak ngeramal apa sih kira-kira yang akan terjadi. Punya kepekaan. Lu tuh dalaman lu tuh peka gitu, sehingga akhirnya lu bisa kasih antisipasi sebelum masalah itu terjadi gitu. Ketika untuk menyesuaikan sama perkembangan yang ada, ya itu tadi peka. Lo harus peka sama sekitar. Lo jangan merasa ketika lo udah mendapatkan satu hal nih, lo merasa puas gitu. Jangan cepat puas sih. Karena gue pernah ngerasain jadi orang yang cepat puas. Ya, gitu-gitu aja gitu. Karena kita eranya dinamis, kita mesti gerak cepat juga. Gitu, Cak. Lanjut. Tahu nih, belum ada nih yang nanya. Di gue udah banyak yang nanya loh. Kok di lu belum? Coba mungkin gue cari di kolom pertanyaan juga nggak ada. Tuhan gak butuh branding bro, Tuhan butuh umatnya untuk beribadah. Mantap, salut. Tadi sih ada sih pertanyaan, branding itu makanan sih bukan, Nur? Hah? Branding itu makanan apa bukan? Branding itu kayak dia lagi mencoba ngelucu, tapi gue gak nyampe nih kayaknya. Dari Dimas, tadi ada Dimas. Dimas Kaisar. Iya, Dimas Kaisar. Iya. Gue gak nyampe, Dim. Awakan lo. Lanjut ya. Lu kalau misalnya yang lagi nonton, kalau misalnya lu mau ada yang tanyain atau misalnya menurut lu ada yang perlu didiskusin, lu tulis di kolom komentar atau di pertanyaan. Kalau misalnya kalau nggak ada, lanjut nih. Nih kira-kira nih, Bor. Tadi udah sempat dibahas belum sih cara kita membangun personal branding? Tadi kan baru kayak ngebahasnya gimana sih gue tahu personal branding gue tuh itu. Sekarang caranya gimana? Seolah-olah misal gue udah tahu nih, gue tuh pengen dianggap kayak gini. Misalnya gue udah jujur. Tadi udah gue jelasin. Yang tadi yang bikin profile, manfaatin sosial media. Terus sebenarnya ada cara biar itu lebih sustain lagi sih. Tips memperkuatnya nih ada. Gue nyatet juga. Tips memperkuat personal branding. Oke, kira apa tuh, Bro? Yang pertama, lo kenapa sih?
Kira-kira apa tadi? Lu jelasin coba yang tadi. Ya lu jelasin, Oke. lanjutin Nus. Eh, oh ya, tips memperkuat personal branding. Pertama, lo bikin atau ikut komunitas apapun itu yang sesuai sama jalan personal branding lo tadi. Lo bikin atau lo ikut komunitas yang sesuai tempat di mana lo bisa saling bertukar pikiran dengan orang yang visi yang sama. Yang kedua, cari mentor. Cari mentor. Cari mentor. Mentor ini bukan berarti harus orang yang tetap mentorin kita gitu, enggak. Mentor tuh dalam artian yang punya pengaruh langsung atau tidak langsung. Langsung tuh kayak ya itu orang yang bisa langsung ngasih advice ke lo, atau tidak langsung dengan cara karirnya mereka seperti apa, lalu kita mengikuti arah yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Cari mentor. Yang ketiga, bikin profile lo jadi trademark. Jadi trademark lo. Kayak gue sempet sering nge-branding tentang respect kan. Iya, respect. Entah mungkin sampai sekarang circle gue tahu respect adalah Borneo, Borneo adalah respect nih yang gue panjang di sini. Ini brand itu jadi trademark jadinya. Nah, itu cara gue untuk memperkuat branding gue dan juga branding si respect itu tadi. Supaya apa ya? Trademark itu supaya bisa mendeskripsikan kita secara utuh gitu. Terus yang terakhir, ini yang terakhir nih, supaya personal branding lu kuat. Yang terakhir adalah exist. Exist. Iya. Yeah. Lo ada gitu. Lo muncul mulu. Lo posting apapun yang terkait sama apa yang lo suka, lo caper di mana-mana, lo apa ya? Maksimalin sosial media, gunanya seperti apa, posting apapun, posting konten-konten, atau posting aktivitas, kegiatan, dokumentasi kegiatan yang lo percaya itu adalah personal branding lo. Posting itu secara konsisten terus-menerus, caper-caper aja. Nggak usah peduli sama orang bilang, ah anjing caper nih orang. Ya emang caper tujuannya, biar duit tuh datang ke kita, nggak usah kita yang nyari duit. Gitu. Be exist sih, benar. Jadi caper aja di sosial media gitu. Lo posting apapun yang terkait dan harus sesuai sama jalan personal branding lo. Tapi ketika itu nggak sesuai, orang nggak akan tahu siapa lo. Gitu. Dan personal branding itu ada ciri ketika personal branding itu berhasil. Ketika ciri-ciri personal branding udah berhasil. Ciri-ciri personal branding udah berhasil adalah pertama, dia jadi pembeda. Personal branding lo udah jadi pembeda lo dengan yang lain, berarti personal branding lo udah berhasil. Karena personal branding itu membangun karakter yang lebih spesifik. Semakin spesifik, semakin bagus. Semakin spesifik, orang akan semakin, oh, perkasa si gue ngundang gue buat ngobrol di sini. Kan lo sempat kepikiran, Borneo kayak nggak mau dah. Soalnya kalau katanya kalau nggak berdampak buat dia, Borneo nggak akan mau. Ya betul, itu adalah branding gue. Gue nggak akan mau ngerjain sesuatu yang nggak punya dampak buat gue. Nah, tapi menurut gue ini punya dampak buat gue, makanya gue mau. Jadi dari 20 penonton nih yang belum tau Borneo, ya kayak gitulah Borneo. Iya, emang songong. Jadi kalau misalnya diaplikasin dari yang tadi yang lu jelasin, kayak awal tadi kan kita masuk komunitas ya. Berarti kayak misalnya gue pengen, misalnya fotografer. Berarti gue masuk komunitas fotografer. Terus selanjutnya biar brandingnya eksis itu yang kedua tuh cari mentor. Berarti kita mesti menemukan di komunitas itu ya, misalnya kayak kira nih orang nih kayaknya dimanapun sih sebenarnya. Oh, dimanapun ya. Sebenarnya dimanapun. Saya menurut gue ini orang nih kayak cocok nih gitu. Terus kalau misalnya yang di luar, maksudnya nggak langsung ngasih insight itu, berarti kayak maksudnya kita ngeliat di media mana gitu. Oh nih, dan lu misalnya ngebaca atau ngelihat karya dia, lu terinspirasi. Kayak gitu berarti ya? Yeah. You should to have a person to keep on chasing. Lo harus punya seseorang yang lo harus look up banget sama dia, biar jadi secara nggak langsung menginspirasi lo gitu, ngasih input ke kepala lo. Dan personal branding dikatakan berhasil ketika dia reachable.
reachable. Ini lanjut nih Bor ya. Oke, gue mau lanjut nih sebenarnya. Ada 2 hal lagi. Ntar ada yang nanya. Si Oke. Aditya. Kak, kalau misalnya introvert itu gimana? Oke, paham gue. Gak ngaruh sebenarnya coy. Nggak ngaruh. Karena Kenapa nggak ngaruh, Bor? introvert punya sosialnya sendiri. Introvert kalau sama introvert kan jadi extrovert. Paham nggak? Maksud gue. Introvert kalau sama introvert kan dia akrab tuh. Iya. Dia tinggal cari masa yang lebih banyak, tinggal cari introvert yang lebih banyak, atau cari banyak. Gimana ya? Introvert extrovert nggak ngaruh ke branding menurut gue karena 2 hal yang berbeda. Justru introvert bisa dimasukin personal branding. Ketika lo tahu lo introvert, tahu solusi apa yang pas untuk ngejalanin personal branding lo. Ada sih, gue pernah public figure sih, kayak Raditya Dika, dia ngakunya dia introvert. Nah, ya. Cuman lo tau lah, Raditya Dika tuh orangnya kreatif. Iya, Se-introvertnya dia, walaupun dia nggak bisa ngobrol, cuman dia kreatif, anjir. iya itu dia. Itu salah satu contoh. Makanya introvert nggak ngaruh banget ke personal branding. Tapi dia justru membantu lo tahu bagaimana personal branding lo. Lanjut, Cak, pertanyaan. Lanjut, maintenance koneksi yang baik itu gimana, Bor? Maintenance, oke. Maintain koneksi yang baik. Maintenance kayak apartemen. Maintain koneksi. maintain koneksi yang baik itu adalah tetap mencari kualitas. Quality over quantity. Quality over quantity. Jadi ngobrol, misalnya gini deh, kalau di sosial media kebanyakan orang ada orang posting nih terus kita komen cuma haha bagus, itu nggak akan menjaga, karena itu bukan komunikasi yang organik. Komunikasi organik yang baik adalah lo bener-bener nanya person to person ke dia, nanya apapun itu yang lagi dia kerjain, lo tanya kabarnya, lo tanya apa yang lagi lo kerjain, atau ngobrol-ngobrol singkat tentang apa yang lagi hype. Itu maintain sih. Beruntung kalau lo bisa bahkan sampai dalam tahap kalau lo lagi main sama dia mulu, itu salah satu yang baik. Jadi maintain koneksi yang baik itu bukan cuma sekedar lo like sama komen postingan orang, tapi juga lo peduli sama mereka. Nah itu, respect sama orang. Maintain koneksi yang baik adalah dengan lo respect sama orang lain. Respect itu apa? Nih lanjut nih. Lanjutan apa dari Araji nih pertanyaan. Kalau udah introvert nih, terus nggak kreatif, itu saran lu gimana, Bor? Aduh, kesian banget. Introvert terus nggak kreatif. Gue pernah nemuin nggak ya, kira-kira introvert tapi nggak kreatif. Banyak mungkin, tapi kita nggak tahu kali ya. Iya, banyak tapi nggak tahu. Caranya gimana? Ya, lo harus melewati 2 proses itu dulu. Gimana cara lo mau menanggulangi introvert lo, dan cara lo menanggulangi ketidakkreatifan itu. Baru lo bisa tahu. Karena gimana ya? Itu 2 proses jauh sebelum lo harusnya membranding diri lo sendiri. Itu kayak lebih... We have to be creative. Iya, lebih mikir kayaknya, gue apa sih yang harus gue perbaiki gitu ya. Jadi baru ke branding gitu. Ngebahas apa, banyak belajar dari live. Jadi kalau udah introvert. Oke, Bor, kira-kira nih, ini kan kita udah pengen di penghujung. Kira-kira lu mau nyampein apa nih? Closing statement-nya nih? Apa ya? Konsisten sih, udah. Konsisten. Iya. Karena yang lagi gue pelajarin, yang lagi gue pelajarin adalah konsistensi. Gue lagi dalam personal project gue lagi gambar. Gue lagi mencoba tiap hari gambar, ya. Gue lagi mencoba tiap hari gambar. Karena gue tahu, gue biasanya kalau memulai sesuatu itu di tengah-tengah gak jalan. Nah, ini gue lagi mencoba membuktikan gue bisa konsisten. Nah, saran gue, karena gue juga lagi belajar untuk konsisten, coba deh lo mulai untuk menyelesaikan apa yang lo udah mulai. Kayak kuliah, gue belum selesai, ini gue lagi proses skripsi. Gitu-gitu deh, pokoknya ya konsisten aja, dan lo jujur sih. Jujur harus. Lanjut yuk, kalau lo pengen nanya lagi yuk. Jujur. Tulis aja yuk.
jadi orang jujur. Karena kalau lu fake, man, nggak ada yang respect sama lu. Kalau jujur, sepahit apapun, lo akan diterima. Iya, Karena itu lo jujur. bagus. Iya. Iya sih, gue juga sempat mikir kalau misalnya si orang yang pengen bangun personal branding dia nggak konsisten, misalnya gue tadinya gue berpikir gue pengen jadi fotografer, terus nggak lama kemudian misalnya gue ketemu lagi, terus gue udah beda lagi nih, gue jadi orang jadi pengen misalnya jadi ilmuwan gitu, Iya. jadinya ini orang ini apa sih gitu, jadi nggak jelas jadinya ya, si orang ini pengen ngebangun apa sih, yang pengen ninggalin kesan apa sih ke orang-orang. Iya. Kecuali dari semua perbedaan jalurnya itu dia punya satu benang merah yang diambil. Oh jadi masih apa sih namanya, masih Masih satu lingkup. ya, Kayak gue nih, masih satu lingkup ya. gue pertama kali lulus, gue motret. Habis itu berapa tahun kemudian gue main di video, terus gue sekarang gambar, gue dulu sebelum motret gue nulis. Nah itu kan apa namanya? Itu kan berantakan tuh. Itu sangat sangat random. Iya, Nah, personal iya. yang gue berusaha yang bangsat. Ini tadi terakhir tadi ada si Dio tuh yang nanya, yang gue inget Iya, ya iya. di apa Dio. eh pertanyaan si Dio tuh, gimana caranya lu ngebangun personal branding lu, cuman lu udah dipandang negatif duluan gitu. Ya berarti lo salah Lingkungan tempat. lu udah mandang lu negatif gitu. Lo salah tempat. Salah tempat. Oh iya, satu tips lagi adalah perbaiki circle. Perbaiki circle. Perbaiki circle. Tadi kan kata lu salah Eh, tempat nih. hmm. Ketika lingkungan lo udah bilang hal-hal yang negatif buat lo, kecil kemungkinan lo bisa bangkit secara progresif. Karena bawaannya orang udah nggak terima aja sama lo. Dan hal yang paling sedih di hidup adalah ketika lo jadi diri lo sendiri tapi nggak ada yang terima lo kayak gimana. So, Film Joker banget ya. iya benar, itu yang ada di Joker. Itu gue quote yang ada di Joker. Eh, Ketika lo ngerasa lingkungan lo udah nggak benar, lo keluar aja, men. Nggak berguna. Lo cuma ngabisin waktu sama orang-orang yang nggak respect sama lo cabut aja. Lo cari yang baru, lo cari. Karena, men, ada 7 miliar orang di dunia, lo cuma berkutat sama satu lingkup kecil itu sampah sih. Lo harus keluar, terus lo harus cari hal yang baru. Kayak gue sedang dalam proses mempersempit circle gue. Gue ngerasa banyak orang yang ada di sekitar gue tapi sebenarnya nggak punya dampak banget buat gue. Kayak tadi gue bilang, gue pasti akan menjauh. Gue bukan sombong atau gimana, gue bukan nge-push dia untuk jauh, tapi lebih kepada gue pengen ngasih tahu bahwa gue nggak bisa rusak karena guanya nggak sesuai sama apa yang lo harapkan. Jadi daripada gue nyakitin hati lo, mending udah gue cabut aja ya dari circle kita nih, gue cabut aja, gue main sama yang gue percaya lebih menghargai gue gitu. Tapi ini relate nggak Kalau sih tanggapan, pertanyaan apa, jawaban ada jawaban lu pertanyaan tadi dari dia nih, sama kalau tanggap apa? gimana caranya menanggapi tanggapan negatif orang terhadap personal branding, itu relate nggak sih sama jawaban lu tadi? Relate ya? Dan ini katanya ada tambahan lagi nih, tanggapan negatifnya bukan dari circle kita, ya udah tetap aja sama circle yang ada, gimana? Jadi gini, manusia sifatnya mencari kumpulan, mencari kelompok yang sesuai sama dia. Udah, jadi lo jangan terbuang-buang waktu lo untuk hal yang nggak penting. Fokus aja. Lo kalau lihat profile gue, ada satu tulisan di bio gue bertuliskan fokus on what is really necessary. Itu adalah pesan yang gue pegang selama ini. Cuma fokus sama apa yang Bor suruh cari sabu sama nyokap, anjing, emang Yasin. Oke. Dah gitu sih Ini paling. teman-teman, iya, teman-teman yang baru gabung, kita ada di ujung acara, tadi udah sempat dijelasin, sama pertanyaan terakhir tadi dari Dio udah cukup jelas. Mungkin kita masih ada beberapa live lagi sih. Besok tuh kita bakal ada live yang judulnya puasa bukan sekedar lapar dan haus, yang bakal dijelasin sama Ustadz Hisham. Nggak Ustadz sih, dia bilangnya aktivis Ya Allah. dakwah.
aktivis dakwah. Aktifnya. Dia ikut PPI juga setahu gue. Tadi bakal ngejelasin seputar itu, dan dia backgroundnya dia kuliah di Mesir kalau nggak salah sih ya. LC ya dia. Mungkin cukup. Iya. Ya udah, kalau misalnya ntar lu ada pertanyaan, lu bisa DM langsung misalnya ke IG Foundation. Kalau lu pengen diskusi tentang apapun itu, misalnya lu pengen diskusi IG live jelek, gue pengen ngusul ini, nggak apa-apa, lu ngobrol aja, ngomong, gue buka. Terus kalau misalnya masih ada pertanyaan sama Borneo, lu bisa langsung DM ke Borneo @borneoverando. Ada apa lagi, Bor? Ada respect juga ya. Ada respect official, lalu ngobrol sama dia. Oke. Ya, betul. Ya. Respect. Dan Iya, Project by bakal dibaca sama Borneo. Jadi sekian dari gua, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dong, Bor, apa? Screenshot ya, apa namanya? Makasih semuanya. Apa? Foto, Bor, foto. Foto. Iya. Nggak, dari lu kayak lu tadi apa? Screenshot ya Dari tadi gua. ya? Iya. Screenshot. Iya. Tar. Apa sih Oke. jamu main ludo?